Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube saya, Ria Scarlettson. Saya berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya akan membawakan sebuah video dengan judul Mengetahui isi hati seseorang tanpa harus bertemu dengan orangnya. Stay tune. Tanpa berpanjang-panjang, kita langsung to the point. Sebagai makhluk sosial, kita pasti memiliki saudara, baik itu kakak, baik itu adik, baik itu abang, memiliki sahabat, memiliki orang terdekat yang mungkin sering kita ajak ngobrol, sering kita jumpai, sering bersama dengan kita. Namun perlu kita ketahui bahwa kehidupan ada before after. Contoh, kehidupan sebelum berumah tangga, kehidupan setelah berumah tangga, kehidupan sebelum punya anak, kehidupan setelah punya anak. Halo semuanya, sebelumnya saya minta maaf karena video saya lanjutkan setelah saya di luar rumah. Dikarenakan tadi di rumah mati lampu, jadi saya kesulitan untuk melakukan pengambilan gambar dikarenakan pencahayaannya kurang memadai. Maka saya lakukan dan saya lanjutkan kembali di luar rumah. Dan saya berterima kasih atas kemaklumannya. Kita lanjut ya. Jadi, di dalam kehidupan ini kita tidak boleh melupakan bahwa kita memiliki kehidupan before after. Persahabatan dan kedekatan kita dengan orang lain pasti akan memiliki sedikit banyaknya perbedaan dibandingkan dengan kehidupan before after kita dalam kehidupan ini. Saya mengambil satu contoh. Misalnya setelah kita memiliki seorang anak, pasti akan ada perbedaan hubungan kita dengan orang sesama kita, di sekitar kita, di dekat kita. Pada waktu kita sudah dengan status seorang ibu, dibandingkan dengan hubungan kita dengan orang di sekitar kita pada waktu kita menyandang status masih sebagai seorang istri atau belum memiliki anak. Sehingga akan ada pengaruh orang-orang. Misalnya saya ambil saja lebih sempit contohnya sebagai seorang kakak misalnya. Akan ada perbedaan cara dia berbicara kepada kita yang sudah menyandang status seorang ibu dengan dia berbicara dengan kita pada waktu kita masih menyandang status hanya sebagai seorang istri, belum menjadi seorang ibu. Saya akan membuat sebuah perumpamaan tentang si A dan si B. Si A adalah seorang kakak dan si B adalah seorang adik. Si A belum menikah, akan tetapi si B sudah menikah dan sudah memiliki seorang anak. Sebelum si B memiliki seorang anak, si A yang sebagai seorang kakak berbicara dengan si B bahasa dan cara berbicara candaan. Dan itu terjadi bertahun-tahun, bukan hanya satu hari, bertahun-tahun hingga menjadi sebuah kebiasaan. Begitu si B sebagai seorang adik sudah memiliki anak, apakah si A akan tetap mempertahankan cara dia memperlakukan adiknya, cara dia berbicara, berbahasa, bertingkah laku dengan adiknya, dengan setelah adiknya menyandang status sebagai seorang ibu? Itu semua adalah tergantung si A dan tergantung si B. Tergantung si A akan menilai apakah dia akan tetap seperti itu, sama saja berbicara seperti itu kepada si B sebagai adiknya atau tidak. Sedangkan si B, apakah dia akan menerima hal tersebut kalau misalnya dia tidak suka dan membiarkan itu semua terjadi? Jikalau si B adalah orang yang vokal, adalah orang yang lebih suka menyampaikan isi hatinya, adalah orang yang lebih cenderung untuk kalau dia tidak suka dia akan langsung memberitahukan orang tersebut, maka end of the story. Kita tidak perlu melanjutkan karena orang pasti akan tahu apa yang dia mau.
orang pasti akan tahu apa yang dia maksud. Dan untuk selanjutnya, kehidupan akan berjalan tergantung dengan penerimaan seseorang. Apakah orang yang ditegur itu akan menerima dan mengubahnya, atau orang yang ditegur tersebut merasa tidak enak dan mungkin mengambil jarak. Contoh ya, banyak orang yang tidak mampu untuk mengungkapkan isi hatinya. Bukan karena dia tidak mau, dia mau, dan mungkin sangat mau, akan tetapi dia tidak mampu. Kenapa dia tidak mampu? Banyak hal yang membuat seseorang itu tidak mampu untuk menyampaikan isi hatinya kepada orang, terutama kepada orang yang dia sayangi, yang dekat dengan dia, karena dia sangat nyaman dengan orang tersebut. Mungkin dia tidak mampu untuk mengungkapkan isi hatinya kepada orang tersebut karena dia takut akan ada jarak setelah dia menyampaikan hal tersebut, dan itu tidak dia inginkan. Dia mungkin takut menyakiti atau menyinggung perasaan orang tersebut, atau malahan dia takut setelah dia menyampaikan itu maka tidak akan sama lagi hubungan mereka seperti sebelumnya. Daripada merusak hal kecil, lebih bagus dia disabar-sabarkan. Mungkin seperti itu di dalam hatinya, akan tetapi saya di sini ingin mewakilkan kepada kita semua untuk lebih mengintrospeksi diri kita masing-masing. Coba dipikir-pikir, apakah orang yang ada di sekitar kita itu adalah seseorang yang sudah berumah tangga, atau dia sudah memiliki anak, atau mungkin dia sudah memiliki pekerjaan, atau dia sudah lulus menyelesaikan perkuliahan misalnya. Apakah perlakuan kita yang sama dengan dia before dan after tersebut akan membuat dia nyaman, atau justru akan membuat dia merasa kurang nyaman? Tapi tenang, bukan berarti kehidupan after itu adalah kesombongan. Jangan langsung berpikiran negatif. Kehidupan after itu lebih kepada aktualisasi diri, bahwa dia sudah mencapai titik tertentu, maka dia merasakan ada satu pengalaman dan peran baru yang dia dapatkan di dalam hidupnya. Jadi, please stay positif, bukan karena kesombongan, kecuali sifatnya memang sombong. Akan tetapi orang yang memiliki peran baru atau memiliki masa after di dalam kehidupannya akan memiliki suatu tanggung jawab baru, peran baru, dan penambahan gelar baru di dalam kehidupannya. Contoh, ibu baru, gelar baru sebagai istri, gelar baru sebagai sarjana, gelar baru sebagai tenaga kerja, dan sebagainya. Saya tadi memberikan contoh seseorang yang telah memiliki anak. Kita andaikan sebuah kasus. Jadi si A tadi sebagai seorang kakak yang selalu ngomong serba lelucon, serba ya garing seperti itu kepada adiknya sebelum punya anak. Jadi setelah si B sebagai adik memiliki seorang anak, ada baiknya si A sebagai seorang kakak itu baiknya menghapuskan hal tersebut. Kenapa saya bilang seperti itu? Itu hanya sebuah contoh. Sebenarnya masih banyak contoh yang lain, tetapi saya hanya mengambil satu contoh saja. Oleh karena itu, si kakak harusnya ngomong seperti ini kepada si adik. Kalau misalnya si adik bertanya, "Kak, sudah makan atau belum?" Ya, ada baiknya dijawab, "Ya, sudah makan. Kalau kamu gimana, Dik?" Gitu. Jadi tidak perlu semua hal itu dijadikan bahan candaan, semua hal itu dijadikan seperti bahan untuk omongan yang suka-suka. Karena sudah ada anak, si anak akan melihat bagaimana orang-orang sekitar akan memperlakukan ibunya, dan itu akan menjadi pikiran dia, akan menjadi apa yang dia rekam untuk bagaimana dia kepada ibunya di masa yang akan datang.
Nggak mau dong si B sebagai seorang adik anaknya bakalan kayak gitu sama dia nanti. Apa mungkin seorang anak pada waktu ditanya oleh ibunya, "Nak, kamu udah makan?" Ya suka-suka aku lah, mau makan mau enggak. Nggak mungkin kan, nggak ada yang mau kan. Tapi dia nggak sanggup untuk mengatakannya kepada si kakak. Dia nggak sanggup bilang, "Kak, please jangan ngomong kayak gitu sama aku kan udah punya anak. Kalau nanti anak aku niru gimana, aku nggak mau." Ya, banyak faktor yang membuat dia tidak berani atau tidak mampu untuk mengatakan hal tersebut. Maka kita harus menghormati juga orang-orang yang ingin menjaga hubungan dengan orang lain. Walau bagaimanapun kita hidup di dunia ini dengan banyak sifat. Ada sifat yang berani untuk mengungkapkannya tanpa peduli apapun yang akan terjadi. Tetapi ada juga sifat yang lebih menghargai hubungan dibandingkan apa isi hatinya. Jadi itu pesan dari saya. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Bagaimana sikap kita kepada semua orang yang ada di sekitar kita, terutama orang yang kita sayangi, terutama orang yang mungkin kita lihat care sama kita. Bagaimana dia di kehidupannya sebelum dan sesudahnya. Apakah kita hanya mengikuti arus saja, atau kita semakin dewasa, semakin bertambah tahun. Jadi kalau kita semakin dewasa, maka kita pasti akan bisa introspeksi diri. Dan kalau kita udah bisa introspeksi diri, kita akan tahu untuk bersikap di setiap situasi. Saat dia di depan anaknya, mungkin kita tidak perlu untuk berkata hal-hal yang seperti tadi. Saat dia di belakang anaknya, mungkin tidak masalah. Atau seperti kita bisa menyesuaikan diri kita untuk berbagai situasi dan kondisi. Saat bercanda-bercanda, saat serius-serius, dan sebagainya. Oleh karena itu, semoga kita semua termasuk saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Salam sehat untuk semuanya, salam sayang untuk semuanya. Sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.